Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Program Keliling Indonesia, dan kita akan membahas sebuah produk kuliner yang ini ternyata juga produk budaya juga dari sebuah daerah yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Apakah itu? Ya, kita akan bahas tentang sop ubi Makassar. Oke. Dan di studio saya sudah bersama dengan Ibu Sriati. Selamat datang Ibu, apa kabar? Selamat pagi Mas Agus. Alhamdulillah kabarnya baik. Senang sekali kedatangan Ibu. Langsung dari Makassar ini ya? Terbang langsung dari Makassar nih. Iya. Membawa sop ubi buat Mas Agus. Ya, jadi saya penasaran sop ubi gitu ya. Kalau ubi itu biasanya sih direbus atau kalau enggak dibakar gitu ya. Tapi ini di sop. Nah, seperti apa ya? Dan sudah menjadi khas dan terkenal sekali di Makassar katanya gitu ya. Oke, kita langsung saja, dan pendengar nanti bisa langsung komentar juga di akun-akun media sosial Voice of Indonesia. Bisa di Facebook The Voice of Indonesia, atau ke akun Twitter kami di @voiindonesia, atau bisa juga langsung di akun Instagram dan TikTok dengan nama yang sama, @VOI__official. Jangan lupa underscore-nya 2 ya. Oke, kita langsung saja ngobrol nih Bu Sri ya. Tapi nggak beneran dari Makassar kan Bu, langsung terbang ke sini. Tapi katanya sop ubi Makassar ini sudah ada di Jakarta. Di mana itu Bu? Iya. Nah, di Jakarta ini Mas Agus, terima kasih banyak sebelumnya ya sudah mengundang saya untuk sharing di sini, khususnya terkait salah satu. Ini cuma salah satu loh Mas Agus dari sekian banyak kuliner Makassar yang enak-enak. Iya benar, biasanya sih ada coto Makassar. Iya. Ada sop kondro ya. Betul. Sekarang kita bicara tentang sop ubi. Sop ubi Iya. Makassar. Jadi Mas Agus, sop ubi ini diterbangkan langsung dari Makassar. Yang memang sebetulnya sudah ada sejak sebelum saya lahir. Oh. Ya, jadi ini yang saya bisa ceritakan ini karena memang sangat terkait ya. Ini adalah bisnis keluarga. Bisnis keluarga yang sudah ada di Makassar sejak zaman dahulu. Dan untuk orang-orang yang tinggal di Makassar, sepertinya sih pada umumnya atau kebanyakan udah tahu ya tentang sop ubi ini. Berarti sudah populer dong. Alhamdulillah sudah populer. Nama brandnya apa tuh? Nah brandnya ini kalau di Makassar itu orang mengenalnya sop ubi APDN. Sop ubi APDN. Karena ketika mulai buka warung sop ubi ini di Makassar, itu lokasinya itu dekat sekali dengan APDN. APDN itu Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Oh. Jadi kalau ada pendengar yang sekarang mungkin sudah jadi pejabat dan bekerja di kantor-kantor pemerintahan itu dan pasti sudah pernah makan di situ ya. Dan pernah sekolah di APDN Makassar, nggak mungkin nggak kenal. Nggak mampir ke sop ubinya. Iya karena ya di sana itu hampir tiap hari memang anak-anak APDN, salah satunya ya, karena di sekitar warung itu atau sekitar rumah tinggal saya waktu kecil itu banyak sekolah, banyak kantor, jadi cepat populernya gitu Mas Agus. Iya. Nah di Jakarta. Saya lanjut ya. Dibawa ke Jakarta ini inisiatif saya karena melihat kok saya secara pribadi suka kangen ya sama makanan ini gitu. Kemudian saya juga sadar bahwa di Jakarta ini lumayan banyak orang-orang yang hijrah dari Makassar ke Jakarta, gitu, dan mereka yang tahu kuliner yang satu ini pasti kangen, pasti kuliner ini ngangenin, gitu ya. Jadi untuk untuk memberikan obat atau mengobati rasa kangen itu atas jenis makanan yang satu inilah kita berinisiatif untuk ya udah deh kita mulai bisnis kecil-kecilan buka, tapi dengan branding yang sedikit beda, tapi masih relate, masih berhubungan. Jadi di Jakarta itu brandingnya jadinya sop ubi Balanda.
Sop ubi Balanda. Iya. Makasarnya masih di Khas Makassar. Khas Makassar. Iya, sop ubi Balanda khas Makassar atau asli Makassar. Iya. Dan itu sudah berdiri sejak di Kalau Jakarta? di Jakarta mah baru beberapa tahun, malah mungkin baru setahun terakhir ya. Kita aktif mempromosikan, kita aktif memperkenalkan kembali, dan alhamdulillah terlihat animonya itu cukup positif. Gitu ya? Jadi udah karena sekarang kan banyak bisnis itu dijalankan secara online gitu ya, Mas Agus ya, secara digital. Jadi kita juga mau mengikuti tren. Jadi secara online juga kita menawarkan. Kemudian kita tidak punya warung khusus atau tempat khusus untuk makan di tempat, tapi sekali-sekali kita bisa ikut di tempat-tempat di bazar atau kalau sekarang ini kita lagi aktif di SCBD ya, kebetulan ada tempat namanya Weekland tuh. Nah, kita masuk ke situ. Itu yang rutin katanya di sini. Yang rutin tiap weekend, tapi tiap weekend aja. Karena kita juga ya ini salah satu bisnis sampingan yang kita jalankan. Plus kebanyakan itu kita mendapat undangan ke kantor-kantor, undangan ke rumah-rumah yang mengadakan acara untuk menyajikan menu khas yang satu ini. Yang unik pastinya ya. Unik. Selain iya. daripada coto Makassar dan sop kondro tadi ya. Sama palu basah ya. Betul, palu basah, sop kondro, coto, iya. Iya, ini sop ubi Makassar yang khas banget, populer banget di Makassar, dan sekarang dicoba dibawa ke Jakarta dan juga Tangerang, Banten dan sekitarnya ya. Iya. Bisa memesan langsung. Tapi saya menarik dengan nama yang di sini di Jakarta nih. Sop ubi Balanda. Kok ada nama Balandanya nih? Nah, ini ada ceritanya Apa nih. Ceritanya Mas Agus ya. Jadi waktu kita buka warung yang di Makassar itu kan dijalankan oleh keluarga ya, oleh keluarga. Kita nih anak-anak yang punya warung suka dibilangin anak-anak Belanda, anak-anak Balanda. Jadi di Makassar itu orang bilang Belanda itu Balanda. Mereka nggak bisa bilang Belanda tapi anak Balanda gitu. Kenapa ya. begitu? Apakah memang keturunan dari Belanda? Iya, entah kenapa atau entah dari mana asal usulnya. Kita tuh bersaudara semua ada sedikit unsur-unsur bule ya mungkin ya, nggak tahu bule, nggak tahu anak pantai ya. Karena rambutnya itu kita tuh rambutnya rata-rata pirang atau coklat, terus saudara-saudara saya itu matanya coklat-coklat gitu ya. Jadi khas banget, beda dengan anak-anak yang lain. Jadi kalau ada pelanggan yang datang itu suka bilang ke sop ubi Balanda yuk. Ayo kita jadi nama itu melekat. Sebetulnya melekat. Jadi ke Jakarta kalau APDN sebetulnya kalau kita mau pakai nama yang lebih populer APDN juga bisa karena orang pasti tahu. Tapi Balanda itu menurut kami brandnya lebih lucu didengar dan itu cukup familiar juga, familiar juga karena kita dikenal dulu di sana anak-anak Balanda gitu. Berarti asli itu Ibu Esri ya? Iya. Tidak make kontak lens ya? Enggak. Asli dari sononya ya? Enggak. Iya, pantesan ya dibilang Balanda kalau gitu. Apalagi kalau nggak pakai kerudung kan, wah rambutnya coklat gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang baru ketemu dipikirnya rambut diwarnai, mata dipakein soft lens. Enggak, ini asli. Tapi kalau waktu kita kecil semua orang kalau pelanggan-pelanggan tuh udah tahu kalau ini anak-anaknya memang seperti itu. Jadi kita menggunakanlah nama itu. Balik lagi ke sop ubi Balanda khas Makassar ini. Ini gimana? Iya. Apa khasnya gitu ya? Khasnya. Apa sih sop ubi Balanda itu? Nah, sop ubi Balanda ini sebetulnya salah satu makanan yang buat saya itu adalah nostalgic banget, ya.
kita waktu dari kecil itu ini salah satu jajanan yang disukai lah oleh orang-orang Makassar. Jadi jenisnya itu memang karena namanya aja sop ya. Jadi memang jenisnya itu seperti sop karena berkuah ya Mas. Kemudian ubi itu apa kalau di Makassar itu ubi adalah singkong kalau di Jakarta. Oh, singkong ya. Jadi bukan ubi ketela atau ubi jalar gitu ya, bukan. Jadi singkong. Kalau Jakarta, ubi kok di sop sih gitu. Kan ubi manis, bukannya kolak itu ubi. Nah, padahal sebetulnya kalau di Makassar itu kita menyebut singkong itu ubi. Ya, ubi yang digoreng, kemudian dipotong-potong, kemudian ini kelihatan ya di sini ada saya bikinkan satu contoh nih. Nanti buat Mas Agus. Ubi dipotong-potong kemudian dicampur dikasih mie-nya itu bisa pilihannya mie kuning atau mie telur ataupun soun atau laksa. Jadi ini tergantung selera. Pelanggan sukanya mie yang kuning ataupun yang soun atau yang mie putih ini. Gitu. Kemudian ditaburi potongan daging khas, daging khas yang dipotong-potong kotak-kotak kecil, kemudian ditaburin bawang goreng, daun bawang, kemudian akhirnya ditopingin dengan kacang goreng. Terus kadang-kadang kita kasih telur. Di sini Mas Agus mungkin lihat kok ada baksonya. Nah, ini sebetulnya additional. Ini improvisasi. Gitu ya. Improvisasi karena ternyata banyak juga orang yang suka menyantap ini dengan bakso. Iya. Gitu. Jadi satu piring tapi full power ya? Iya, sangat powerful gitu. Powerful banget. This is power food. Apalagi selain rasanya yang selain power karena mengenyangkan juga. Menurut saya makanan ini will make you feel good. Iya. Jadi kalau saya yakin ya teman-teman yang pernah tahu makanan ini dan pernah di Makassar. Jadi kalau kita lagi bad mood tuh makan ini tuh langsung good mood deh. Gitu ya. Tapi emang bener, itu kebuktian. Saya tadi sebelum kita ngobrol di studio, saya nyobain dulu. Bener-bener full taste, full power juga. Nggak perlu pakai nasi. Betul. Udah baru makan separuh padahal tadi udah lumayan. Jadi udah siap menghadapi kenyataan ya. Udah siap menghadapi kenyataan yang berat ini gitu ya. Yang berat dan tidak pasti ini. Tapi sekarang tiba-tiba menyenangkan karena ada Bu Sri dan bisa ngobrol tentang sop ubi balanda Makassar, khas Makassar ini. Terus kemudian kalau kuahnya gimana itu, Bu? Nah, kuah di situ letak good moodnya itu. Jadi kuahnya ini pelengkap yang sangat penting. Ya, pelengkap yang sangat penting untuk kuliner yang satu ini. Nah, jadi setelah kita meramu seperti ini, kelihatan ya, Mas Agus ada singkongnya dan lain-lain. Ini disiram dengan kuah. Kuahnya itu very fresh, gitu ya. Fresh dalam arti karena sebenarnya ringan. Kuahnya itu ringan, tidak terlalu banyak rempah yang ada di dalamnya. Kekuatannya itu sebetulnya ada di bawang putih ya. Bawang putih, kemudian lada. Mungkin karena lada dan bawang putih di Makassar itu memang taste-nya juga sudah beda ya, Mas Agus ya. Iya. Very saya bandingkan sama lada yang ada di Jakarta. Beda nih kalau dibikin bumbunya itu kalau kita racik. Jadi saya mengimport lada dari Makassar. Jadi saya mengimpor lada dari Makassar khusus. Itu pakai santan nggak? Enggak. Nggak pakai santan. Jadi aman tuh. Kemiri? Nggak pakai kemiri. Jadi juga. pokoknya bahan intinya itu cuman bawang putih, lada, sama biji pala. Nah, biji pala ini yang bikin kita moodnya itu jadi lebih mengangkat. Khas Indonesia Timur banget ya. Iya. Pala, terus tadi bawang putih, lada. Putih sama lada. Iya. Secara memang di Sulawesi itu kaya sekali dengan perkebunan lada, pala gitu ya. Tapi ya itu tadi ketika kita pakai rempah dari sini kok beda ya. Ini taste Makassarnya kok kurang gitu. Iya, makanya langsung didatangkan dari Makassar ya. Iya, langsung saya minta dikirimkan dari Makassar. Tidak sulit Bu ya? Bahan bakunya enggak lah, kalau kita punya keinginan nggak ada yang sulit, Mas Agus. Ada selalu di Makassar ya, bisa dikirim ya. Iya, selalu ada cara. Oke. Terus cara ngolahnya gimana nih? Kuahnya dulu atau ininya dulu apa? Atau isiannya dulu? Isian dulu. yang paling
intinya semua harus siap ya, intinya harus siap. Tapi karena di sini itu kita sering buka pesanan, buka order gitu, jadi kita harus selalu siap. Kuahnya harus disiapkan dulu karena merebus tulang, membuat kaldunya itu kan butuh waktu yang lama ya. Jadi kita harus bikin duluan. Sembari nunggu itu kita persiapkan isiannya. Kita lumayan agak rumit sih memang persiapannya karena banyak perintilannya. Dari bangun subuh dong langsung. Kalau bahkan dari malam sebelumnya kita sudah harus mulai menyiapkan semua. Belanjanya itu paling tidak sehari sebelumnya itu sudah harus belanja semua. Karena kalau meskipun kelihatan ini makanan sederhana, tapi prosesnya itu cukup lama karena banyak perintilannya. Harus goreng kacangnya, goreng singkongnya, goreng bawangnya, harus rebus mie-nya gitu ya. Berapa item tuh ya? Banyak banget ya? Banyak, iya. Mie, toge, ada togenya juga ya. Toge ada ya? Mie, toge, jadi kemudian singkong, kacang goreng, daging, telur. Jadi ada proteinnya juga. Proteinnya bisa didapat dari daging dan telur itu. Betul. Terus karbonya dari mie dan singkong. Dan singkong. Dan mie-nya juga ada alternatifnya. Ada mie kuning juga ya, Bu ya? Bisa ya? Bisa mie kuning, yang mana kalau saya lebih suka mie kuning. Tapi kalau mau lebih ringan dan lebih light lagi, soun atau mie putih itu. Ada juga yang suka di mix, dua-duanya dipakai. Makanya jadi sangat powerful ya. Karena ada karbo, betul. Ada protein. Terus ada zat ada rempah-rempah juga yang berkhasiat ya. Wah. Benar-benar powerful. Berarti istilah saya benar ya, powerful ya. Power food. Power food juga. Betul, jadi nggak perlu pakai nasi. Nah, itu dalam satu kali pengolahan biasanya Ibu membuat berapa banyak porsi? Nah, porsinya ini sebenarnya tergantung. Yang biasanya kita kalau pernah ada yang pesan sampai 100, 200 porsi gitu ya. Kalau jualan yang weekend itu karena memang ini menu baru ya buat orang Jakarta ya. Jadi targetnya kita memang adalah warga Makassar yang ada di Jakarta. Gitu. Untuk mereka yang ingin bernostalgia dengan makanan-makanan Makassar yang khas ini. Kalau coto Makassar, konro mungkin udah sering ya di Jakarta ya. Tapi ya untuk sop ubi ini belum terlalu populer untuk di Jakarta. Nggak apa-apa karena memang kita targetnya untuk untuk memberikan jawaban atas kerinduan mereka untuk makanan yang satu ini. Karena kita pernah bikin satu basar atau di satu acara itu kita diundang untuk ini, itu paling laris. Oh iya. Jadi karena memang yang bikin acara orang Makassar, gitu ya? Jadi undangannya semua dari Makassar, itu kita paling kewalahan melayani. Padahal makanan Makassar yang lain juga ada di situ. Tapi karena khas dan mereka tahu ini sop ubi PDN ya, benar, jadi pada ngantri. Benar-benar ya, itu mengobati kerinduan. Iya, mengobati kerinduan banget. Dan buat saya juga ini juga mengobati kerinduan saya pribadi atas makanan ini. Jadi di rumah sebelum kita memulai jualan pun selalu saya nyetok. Terus kemudian awalnya sering bagi-bagi aja, lama-lama kenapa nggak diseriusin ya, sedikit serius. Ya, artinya di keluarga sudah jadi favorit itu. Iya, di keluarga sangat. Padahal Bapak bukan orang Makassar. Iya, bukan. Ya gitulah, kuliner Makassar itu selalu gampang masuk di hati siapapun. Iya. Jadi karena itu mungkin Bapak yang orang Sunda tertarik dengan seorang Makassar, Ibu Suryati ya, karena makanannya nih jangan-jangan. Iya, mungkin itu harus ditanyakan langsung pada oknumnya. Iya, nanti saya tanyain. Terus kemudian toppingnya itu bisa selain selain tadi kacang, daging, itu ada yang lain kah yang bisa juga jadi alternatif? Ya, telur tadi ya. Telur ya. Ada telur. Kemudian additional kalau mau ekstra bakso tadi. Bakso, tapi itu optional sih sebetulnya. Kalau otentiknya itu nggak pakai bakso, tapi semakin kesini
topping itu bisa bervariasi. Oke. Ada juga bisa juga daging diganti dengan paru goreng kering. Oh, Paru bisa goreng ya? kering dikasih sebagai topping juga. Itu ya tergantung selera ya. Ya. Terus kalau biasanya kalau kuah-kuah ini buat lebih segar lagi biasa dikasih jeruk. Ya, Itu nah juga ya? dinikmatinya pakai jeruk dan pakai sambal khas Makassar. Nah, itu dia sambalnya. Khas Makassar juga sambalnya Sambal ya? khas Makassar, karena kalau nggak dari Makassar kurang nendang ya. Gitu. Oh. Karena cabai dari Makassar itu juga ada khasnya. Apalagi khas keluarga Balandanya ya Iya, apalagi sambalnya. sambelnya olahan dari resep turun temurun di Keluarga Balanda. Itu apa yang membuat berbeda dengan sambal-sambal yang lain? Mungkin tingkat kepedesannya ya. Jadi orang Makassar tuh kalau bikin sambal tuh serius pedesnya. Pedesnya itu serius, nggak pakai campuran cabai keriting atau cabai merah. Betul-betul yang dipakai tuh rawit setan. Kalau nggak rawit setan tuh kayaknya lidahnya orang Makassar itu nggak merasa makan sambal gitu. Bukan hanya nendang, setelah ditendang berteriak gitu ya. Iya, kalau Saking belum pedesnya. kalau belum teriak-teriak tuh berarti belum makan sambal. Iya. Ya, tadi juga saya nyobain bener-bener ya. Berasanya tuh beda, khas Beda, banget iya. dan beda dengan sop-sop yang lain. Makanya ini jadi potensial, Bu ya. Kira-kira Mudah-mudahan. ya kira-kira perkembangan pasarnya bagaimana nih setelah orang-orang Makassar? Apakah orang-orang di luar Makassar juga sudah semakin banyak yang suka? Iya, beberapa waktu yang lalu di Weekland itu bahkan ada bule loh yang Oh ya? Jadi ada orang New Zealand sama orang Jerman yang nyobain. Terus? Ini this is very kayaknya very new gitu untuk saya. Baru kali ini saya lihat ada singkong dibikin sop gitu ya, ubi dibikin sop. Wah, boleh cobain. Dicobain mereka suka banget gitu ya, suka banget, tapi sebelum disantap tuh mereka minta kita yang meracik. Jadi kita yang ngasih seberapa banyak sambelnya, kecapnya, kemudian jeruk nipisnya. Jadi selera kita lah ya, selera kita yang jual, dia makan. Dan itu jadi pelanggan tetap jadinya. Kalau main ke sana pasti mampir. Jadi menurut kami ya ini cukup potensial gitu ya, kalau kita mau meneruskan dan serius. Iya. Nah, kita bicara tentang nasionalisme nih, Bu. Kebetulan hari ini Hari Pahlawan ya. Oh iya. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Dan Hari Pahlawan. tentu melalui kuliner juga menjadi salah satu cara diplomasi kita di dunia internasional. Banget. Karena makanan-makanan kita kan juga bisa menjadi wakil Indonesia ya. Bahkan sudah diakui dunia gitu ya, seperti rendang misalnya dari Sumatera Barat. Kalau dari Sulawesi Selatan kan ada Coto Makassar. Nah, sop ubi juga berpotensi kah, Ibu? Menurut saya semua kuliner di Indonesia itu sangat berpotensi ya. Karena kuliner menurut saya atau makanan itu adalah cara berkomunikasi yang paling efektif. Ya. Orang nggak kenal aja pun kalau kita kasih makanan pasti langsung pengen kenal sama kita, gitu. Jadi, contohnya tadi orang Selandia Baru ya? Iya, contohnya itu karena ini makanan baru. Jadi makanan itu adalah menurut saya alat diplomasi yang paling efektif. Wow. Orang yang benci sama kita, Mas, coba dikasih makanan pasti seneng. Apalagi makanan yang kita tahu, oh you like this food gitu ya. I know you like this food, cobain. Atau saya mau memperkenalkan makanan baru, mau coba nggak gitu ya. Dan itu sudah terbukti. Saya kalau mau berkenalan sama orang dan canggung gimana caranya, saya selalu memulainya dengan makanan. Dengan makanan. Makanan Indonesia, baru-baru ini saya punya tamu ya dari Kanada datang. Oh ya. Seneng banget makan sama makanan Indonesia gitu. Saya ya diperkenalkan semua, termasuk sop ubi ini kita perkenalkan. Makanan-makanan yang lain juga nggak ada yang dicela lah ya. Kecuali satu keluhannya mereka. Apa itu, Bu? Terlalu pedes dia nggak. Orang bule tuh takut banget sama cabai kan ya. Gitu. Karena mereka nggak biasa makan sambal yang pedes. Jadi ya asal tahu aja, mereka belum terbiasa, jangan dikasih kaget dengan makanan-makanan yang terlalu pedas. Tapi kalau spicy-nya, rempah-rempahnya itu mereka selalu memuji. Ya. Oke, itu mungkin bisa kedepannya tidak hanya pameran di dalam negeri ya, Bu ya,
di luar Iya, negeri yang mungkin mudah-mudahan aja. di kedutaan besar yang membuat pameran, nah bisa Betul. Ibu Sri ke sana ya. Iya, khususnya kedutaan Belanda. Ya betul, kedutaan Belanda supaya orang Belanda Ingat lagi Ingat kalau lagi. dulu waktu tinggal di Indonesia pernah nggak menikmati kuliner yang satu ini? betul. Baik, nah dari sekian banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat sop ubi Belanda khas Makassar ini, terus kemudian pengolahannya yang sedemikian rupa cukup rumit tadi Ibu Sri bilang, pasti ada X-nya lah di situ gitu ya. The secret ingredients. Nah, apakah itu? Bisakah dibagi atau di-share? Sebenarnya rahasia nggak bisa di-share ya, tapi mungkin ya clue-nya lah. Enggak apa-apa, di-share gitu. juga nggak apa-apa. Ya itu tadi ya, sebetulnya bumbu-bumbu tadi ya bawang putih, itu yang utama. Bawang putih, lada, pala. Itu yang utama ya. Kalau mau menghilangkan, karena ini kan kaldunya kaldu sapi ya, kaldu daging sapi atau tulang sapi. Kalau mau menghilangkan rasa bau sapi atau bau dagingnya itu, saya biasanya menambahkan jahe. Oh, Jadi jahe lebih kuat lagi ya? Jadi jahe itu selain bikin makin seger, dia juga akan menghilangkan bau amis tadi gitu. Itu aja sih, digerus langsung sama-sama, kemudian ditumis sampai wangi, baru dimasukkan ke dalam kaldu. Tambahin garam, kemudian perasa kalau memang suka, karena dari kaldunya tulang itu sendiri sebenarnya sudah enak banget ya, sudah ngaldu banget. Baik. Tapi yang paling secret adalah, mau nggak Mas Agus saya kasih tahu yang paling secret? Mau dong. Semua pendengar Voice of Indonesia pasti mau nih. Iya. Apa itu? Jadi the secret ingredient dari semua masakan itu adalah hati yang membuatnya. Oh iya, so sweet. Hati, Iya kan? harus dengan hati ya. Harus dengan hati, bahwa kita membuatnya ini untuk membuat orang lain Jatuh cinta. bukan jatuh cinta, merasa happy ketika menikmati. Jadi unsur keinginan kita untuk membuat orang lain senang, keinginan kita untuk membuat orang lain terobati rindunya, keinginan kita untuk membuat orang lain terbantulah ya, dan merasa dilayani dengan baik. Betul. Gitu. Jadi setiap item yang kita masukkan ke dalam wadah itu ya harus dengan senang hati kita melakukannya. Gitu ya. I think that is the most secret ingredient. Ya betul sih, memang kalau semua dilakukan dengan hati, ya hasilnya juga bisa dirasakan oleh hati kembali ya. Betul sekali. Oke, dan ternyata itulah kekuatan dari kuliner ya, tidak hanya sebatas bisa dirasakan di lidah dan masuk ke dalam perut, tetapi juga lebih luas daripada itu, bisa menjadi ajang untuk silaturahmi, memperluas saudara, dan juga bahkan persaudaraan itu tidak sebatas hanya kita orang Indonesia, tapi juga bisa lintas negara, Bu ya. Lintas negara, iya. Kalau itu pesan terakhir dari Ibu? Kesan terakhir, jangan takut makan. Makan itu untuk hidup ya. Food is for life. Kemudian makanan enak itu harus kita nikmati, jangan takut nanti gemuk gitu ya. Pokoknya nikmati aja makan enak. Saya tuh penikmat makanan, dan apapun makanan yang enak itu akan saya nikmati seolah-olah I will have no tomorrow. Jadi dinikmati aja makan. Dan keunggulan makanan tradisional terutama keunggulan tidak kalah dengan makanan modern kok. Oh sangat. Makanan tradisional itu ya itu tadi ya, setiap pembuatnya itu pasti put their heart into it gitu ya. Apalagi di Indonesia dengan kekayaan rempah-rempah yang kita miliki, itu kekuatan yang luar biasa. Jangan mau kalah sama burger atau apa ya, makanan-makanan kekinian yang ya itulah yang kurang. Ya, terakhir sekali Bu Sriati, kalau ingin merasakan sensasi dari sop ubi Belanda khas Makassar, harus kemana nih? Nah, harus
bisa telepon saya aja ya. Yang kedua, kalau weekend kami ada di SCBD. Kami ada di SCBD Weekland. Jadi di sana itu ada Car Free Day. Car Free Day di seputaran ya SCBD lah ya. Di situ dekat lot 17. Kita biasanya berada di situ tiap Sabtu dan Minggu. Atau kalau tidak ya mungkin info-info basar nanti mungkin bisa mengikuti IG kami juga. Nah, ya, apa itu IG-nya? IG-nya ya Sop Ubi Balanda, Mas Agus, iya. Sop Ubi Balanda nanti di-share. Ya, Bu Suryati, terima kasih sudah hadir di studio Voice of Indonesia. Terima kasih juga sudah mengundang saya, Mas Agus. Iya, sukses selalu Bu ya. Terima kasih. Dan jangan sampai sop ubi khas Makassar ini hilang. Harus ada terus, mudah-mudahan nanti selalu ada dan bisa dinikmati ya Bu ya, oleh generasi-generasi berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi Bu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik, terima kasih banyak Mas Agus. Sama-sama. Baik pendengar, demikian tadi Keliling Indonesia, bincang kita seputar sop ubi Balanda khas Makassar bersama pemilik warung Ibu Suryati yang begitu istimewa menyajikan tadi penjelasan-penjelasan yang tentunya memberikan kita pemahaman tentang kuliner khas Indonesia, khas Makassar, dan terkhusus lagi sop ubi Makassar. Jadi Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.